apakah melakukan ini termasuk upaya self care? Sebetulnya apapun itu yang kita lakukan yang membuat kita merasa lebih baik, ya dia bisa masuk definisi dari self care. Gitu. Sebetulnya mau itu bentuknya dengan jalan di tanah tanpa alas kaki, dengan paparan sinar cahaya matahari, atau terekspos dengan alam, atau mau dengan cara hiking atau diving, anything, itu sebetulnya ketika itu secara umum membuat kita merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, ya itu bisa masuk kategori ke self care juga. Gitu. Ini Kak Vivi, salah satu teknik juga yang Hans sering dengar belakangan adalah katanya kalau mau stress release ini belajarlah menyatu sama alam, berjalan di tanah tanpa menggunakan alas kaki, menyentuh air. Ini sebenarnya teknik yang benar nggak sih untuk bisa melakukan stress release ini? Grounding ya istilahnya. Kan ada beberapa budaya yang dia memang ada kebiasaan itu. Kalau di Jepang itu seingat aku ada istilah yang namanya Shinrin-yoku. Jadi kayak kita bermandikan cahaya jalan ke hutan gitu ya, terus kayak forest bathing atau apa gitu. Nah itu jadi itu juga bagian dari cara kita refreshing. Nah kalau tadi pertanyaan dari Mas Hans adalah ini gimana, apakah melakukan ini termasuk upaya self care? Sebetulnya apapun itu yang kita lakukan yang membuat kita merasa lebih baik, ya dia bisa masuk definisi dari self care. Gitu. Sebetulnya mau itu bentuknya dengan jalan di tanah tanpa alas kaki, dengan paparan sinar cahaya matahari, atau terekspos dengan alam, atau mau dengan cara hiking atau diving, anything, itu sebetulnya ketika itu secara umum membuat kita merasa lebih baik, merasa lebih nyaman, ya itu bisa masuk kategori ke self care juga. Gitu. Jadi sebenarnya apapun yang bisa bikin kita recharge gitu, itu bisa termasuk dalam self care ya. Iya. Nah, Kak Vivi, ini juga yang menjadi menarik untuk bisa dibahas tentang work life balance ini. Kita tahu sekarang ada yang namanya work from home. Ini apakah sebenarnya work from home ini membantu untuk bisa dalam tanda kutip mencapai work life balance ini? Oke, gimana ya aku menjelaskannya, karena dinamika working from home dia bisa membantu orang untuk jadi punya work life balance, terutama kayak kita konteksnya berada di Jabodetabek nih. Orang yang tinggal di Jabodetabek terus kemudian kerjanya let's say di SCBD, itu kan bisa menempuh perjalanan itu bisa 2 jam, 3 jam sendiri ya untuk ya commute. Dengan kemacetan yang dengan ada kemacetan gitu ya. yang ada gitu kan. Nah, dalam kondisi seperti itu, ketika ada kebijakan working from home atau working from anywhere yang dekat dengan rumah, maka itu bisa membantu sebetulnya kan, membantu mengurangi stres juga tadi akibat commute. Tapi di sisi lain saya juga nggak memungkiri bahwa bekerja dari rumah itu kadang nggak semudah itu. Karena kadang ada distraksinya juga. Kayak tadi ketika kita bekerjanya remote gitu kan, jam kerjanya jadi kadang nggak selalu sesaklek antara jam 7 sampai jam 4 misalnya gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan ini ada Zoom yang harus dihadiri jam 15.30 atau malah justru lebih dari itu. Jam kerjanya jadi nggak jelas. Yang kedua, distraksi gitu. Kadang terdistraksi, ini anaknya mau ngajak main, yang namanya anak ketika ngelihat orang tuanya di rumah kan juga pengennya kan bersama-sama. Kadang main itu bareng jadi gitu distraksi, ya. betul. Atau kadang karena di rumah kitanya sendiri yang terdistrak, mungkin bukan orang lain yang mendistraksi kita, tapi diri kita sendiri yang terdistrak. Itu tuh juga bisa memungkinkan. Nah, di sisi lain lagi, working from home itu bisa dibilang nggak selalu cocok dengan semua jenis pekerjaan, Mas Hans. Kayak ada beberapa jenis pekerjaan kayak operator di pabrik itu nggak bisa dilakukan secara remote, dilakukan dari rumah itu kan nggak bisa gitu ya. Nah, atau jenis pekerjaan yang membutuhkan kita ketemu dengan stakeholder, dengan konsumen, kadang kan itu nggak selalu memungkinkan untuk dilakukan dari rumah kayak gitu. Nah, jadi working from home meskipun dia bisa berpotensi membuat kita jadi punya work life balance, tapi dia juga tetap punya tantangan sendiri gitu. Dan ini yang perlu disikapi juga. Gitu. Ini yang menarik, poin penting ya sahabat Sonora, kalau WFH ini belum tentu bisa mencapai work life balance. Lagi-lagi gimana cara kita memanagenya begitu ya dalam setiap pekerjaan yang ada.